Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami berdua hadir kembali di hadapan Anda. Tentunya sejumlah informasi menarik seputar Kota Parepare yang sayang untuk Anda lewatkan saat ini. Bersama saya Jauhar Manikam dan saya Erni Rusdin, dan pemirsa jangan kemana-mana, mari kita saksikan apa kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Saudara, rapat paripurna kembali dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Wali Kota Parepare dengan agenda persetujuan bersama hasil rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban APBD Kota Parepare. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Parepare menggelar rapat paripurna dengan agenda persetujuan bersama antar Wali Kota dan DPRD Kota Parepare atas hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban Wali Kota pelaksanaan APBD Kota Parepare tahun anggaran 2019. Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Parepare Haja Andi Nurhatinati PSOS, didampingi dua Wakil Ketua DPRD Parepare yakni Haji Tasming Hamid SEMH dan Muhammad Rahmat Samsu Alam SH. Wakil Ketua DPRD Muhammad Rahmat Samsu Alam SH membacakan laporan hasil pembahasan terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Parepare tahun anggaran 2019. Pada pemecahan tingkat kedua ini atau tahapan pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan tata tertib DPRD dan PP 12 tahun 2018 pasal 9 ayat 4 bahwa sebelum pengambilan keputusan Badan Anggaran melaporkan hasil kegiatan termasuk pandangan akhir fraksi yang dilaksanakan dalam rapat paripurna. Sementara itu, Wali Kota Parepare dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya terhadap anggota DPRD atas jalinan dan kerjasamanya sehingga laporan hasil pembahasan terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Parepare tahun anggaran 2019 dapat berjalan sesuai dengan rencana. Pemerintah daerah juga sangat menghormati dan menjunjung tinggi hasil pendapat akhir fraksi-fraksi sebelum penetapan Ranperda ini disahkan, karena telah melalui proses pengkajian dan pembahasan oleh legislatif dan eksekutif dan bingkai kebersamaan, dan tentunya sangat didukung dengan nilai-nilai perjuangan dan semangat untuk mengabdi bagi kemajuan dan kemakmuran masyarakat Kota Parepare yang kita cintai. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Sebagai salah satu rangkaian dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar Satpam mengenai edukasi penanganan COVID-19, puluhan Satpam di Kota Parepare menjalani tes narkoba dan rapid test. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya mengedepankan Satpam sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19 di Kota Parepare. Puluhan Satpam di Kota Parepare menjalani tes narkoba dan rapid test. Hal ini sebagai salah satu rangkaian dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar Satpam mengenai edukasi penanganan COVID-19. Kegiatan yang bekerja sama dengan PT Pahlawan Nusantara, Direktorat Binmas Polda Sulawesi Selatan dan Binmas Polres Parepare dilaksanakan di Kompi 2 Mako Batelon B Pelopor Polda Sulawesi Selatan. Tujuan dari kegiatan ini yakni upaya mengedepankan Satpam sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19 di perusahaan tempat mereka bekerja. Adapun pemeriksaan rapid test virus corona di bawah pengawasan Kepala Ruangan Cempaka Rumah Sakit Dr. Sumantri Sertu Agus Setiawan bersama Paur Dokter Kesehatan Polres Parepare Ibda Azwar. Tes ini merupakan syarat wajib dan harus dilakukan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 tentang manajemen pengamanan organisasi perusahaan atau lembaga. Sementara itu, guna mematuhi protokol kesehatan dan surat perintah Kapolri, pihaknya juga menggelar rapid test kepada para peserta diklat Satpam sebagai kewajiban untuk menjalankan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Hari ini kami melaksanakan pemeriksaan kesehatan untuk pendidikan Satpam. Pemeriksaan ini dilaksanakan 2 hari. Untuk hari ini pemeriksaan pertama yaitu tensi, tekanan darah untuk mengetahui bagaimana keadaan umum calon peserta pendidikan Satpam tersebut. Dilanjutkan untuk pemeriksaan bebas narkoba dan rapid test. Pemeriksaan ini dilaksanakan untuk mengetahui sampai di mana fisik
anggota yang akan melaksanakan pendidikan. Jadi untuk mencegah juga jangan sampai ada penyakit-penyakit degeneratif atau penyakit-penyakit yang mungkin sekarang tren itu COVID. Jadi itu salah satu pencegahan dari kami kepolisian sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Terima kasih. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, memasuki tahun ajaran baru, beberapa sekolah sudah mulai melaksanakan kegiatan pembelajaran meski secara virtual. Sementara itu di UPTD SMP Negeri 3, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang diperuntukkan bagi siswa baru dilakukan dengan cara tatap muka langsung, namun tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Meski di awal tepatnya pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang diperuntukkan bagi siswa baru dilakukan dengan cara tatap muka langsung dengan menerapkan protokol kesehatan, pihak sekolah UPTD SMP Negeri 3 Parepare tidak memberlakukan metode yang sama untuk kegiatan belajar mengajar nantinya. Jalaluddin yang ditemui tim TV Peduli beberapa waktu lalu mengungkapkan pihaknya akan menggelar proses pembelajaran secara daring, di mana guru-guru akan memberikan materi pelajaran kepada siswa tetap dari sekolah. Hal tersebut dilakukan agar para tenaga pengajar nantinya bisa lebih mudah dalam menyampaikan materi karena segala keperluan mereka telah disediakan di sekolah. Kepada siswanya secara online atau daring. Seperti itu. Pengajarnya tetap ke sekolah atau di rumah saja? Pengajarnya kami harapkan datang ke sekolah. Kenapa? Dengan pertimbangan di sekolah fasilitas untuk memberikan pembelajaran daring itu agak bagus, sinyalnya bagus. Kemudian sudah bisa gunakan, guru-guru sudah tidak repot-repot lagi beli pengadaan kuotanya itu. Kemudian yang kedua, karena tidak bersamaan, artinya guru itu datang ke sekolah untuk memberikan pembelajaran bergantian sesuai dengan jadwal yang ada. Jadi ya sekitar kumpul sekitar 20 atau 10 sampai 20 orang. Itu pun kami sudah siapkan 2 ruangan, ruang guru, lengkap fasilitasnya di situ. Kami nanti mungkin ada layar di situ untuk dipergunakan guru mata pelajaran memberikan materi-materinya ke siswa di rumahnya. Seperti itu. Jadi ada berapa tuh? Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, menolak rancangan Undang-Undang Omnibus Law yang digelar depan gedung DPRD Kota Parepare, Aliansi Mahasiswa Parepare melakukan demonstrasi. Dan pemirsa, sebanyak 50 personil Polres Parepare diturunkan guna mengamankan demonstrasi tersebut. Berikut informasi selengkapnya. 50 personil Polres Parepare diturunkan guna pengamanan demonstrasi yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Parepare perihal menolak rancangan Undang-Undang Omnibus Law yang digelar di depan gedung DPRD Kota Parepare. Kasat Sabara Polres Parepare AKP Muhammad Anwar mengatakan sebanyak 50 personil yang tergabung dari Polsek dan Sabara Polres Parepare diterjunkan untuk pengamanan demo kali ini. Polisi menghimbau massa patuh pada peraturan dan menjaga ketertiban. Sementara itu di aksi demo ini, polisi memberlakukan pengalihan arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman depan gedung DPRD Kota Parepare. Jadi pengamanan hari ini sudah terjadwal sesuai dengan penyampaian dari gabungan Aliansi Mahasiswa Sekota Parepare. Yang wujudnya hari ini dia menyuarakan untuk penolakan terhadap usulan berkaitan dengan Omnibus Law. Ada berapa personil yang diturunkan? Ya, personil yang ada di sini itu kurang lebih 50 gabungan dari Polsek dengan unit Sabara untuk titik ini. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, dari 102 siswa yang diterima SMK Kehutanan Negeri Makassar yang merupakan sekolah kedinasan dibiayai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, salah satunya terdapat putri daerah asal Kota Parepare. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Ega Wasan Bahar merupakan salah seorang pelajar yang layak disebut inspirator bagi pelajar lainnya yang seusia dengannya.
Mengapa tidak, siswa lulusan SMP Negeri 2 Parepare ini memberikan inspirasi kepada para pelajar yang lulus SMP tahun ini mengikuti jejaknya bersekolah di SMK Kedinasan, tepatnya di SMK Kehutanan Negeri Makassar. Sekolah boarding school yang dibiayai full oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Bahkan setelah tamat, lulusan yang ditempa layaknya sekolah militer ini akan dipekerjakan oleh pemerintah. Berawal dari kegigihan Ega, sapaan anak sulung dari pasangan Bahar dan Hajati yang mencari informasi sekolah-sekolah jenjang SMA SMK Kedinasan dengan berselancar di dunia internet. Ia pun terdorong untuk mendaftar di sekolah unggulan yang hanya menerima 102 peserta didik. Merupakan anugerah yang sangat besar bagi saya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena anak putra pertama saya, Ega Wasan Bahar, berhasil lolos di SMK Kehutanan Makassar. Anak saya tersebut merupakan alumni dari SMP Negeri 2 Parepare dan satu-satunya dari Kota Parepare yang berhasil masuk di SMK Kehutanan Negeri Makassar dengan melalui dua tes yang sangat sulit, tes akademik dan tes fisik, yang menurut saya mustahil untuk bisa lolos, tapi satu keberuntungan bagi anak saya bisa masuk di sana. Dia mempunyai rival sejumlah 767 dari 9 provinsi dan hanya 102 yang tertampung pada saat itu, karena memang di sana hanya di SMK Kehutanan yang biasa disingkat dengan SMKK hanya 102 tiap tahunnya yang ditampung. Tahun lalu anak Dae Kawasan Bahar itu berada di urutan ke-9 dari 102 siswa yang ditampung di sana. SMK Kehutanan merupakan sekolah boarding school, jadi orang tua merasa sangat lega dan berbangga anaknya bisa ditampung di sana, karena semua pembiayaan pendidikan memang dianggarkan atau dibiayai oleh APBN. Kini, berkat Ega Wasan Bahar, tahun ini banyak pelajar di Parepare yang mengikuti jejaknya untuk bersekolah di SMK Kehutanan. Meski dari beberapa peserta, hanya 1 orang yang berhasil lolos tahun ini. Di sekolah kedinasan tersebut, Ega menceritakan keseharian belajar layaknya sekolah militer, mulai dari kedisiplinan, tanggung jawab, dan religiusitas dibentuk sejak dini. Mendorong saya untuk masuk ke sekolah itu karena saya sangat berjiwa petualang dan saya suka dengan hutan dan ingin melestarikan hutan Indonesia. Terus nantinya siswa-siswi SMK Kehutanan diharapkan bisa langsung bekerja di bawah Kementerian Kehutanan. Praktek lapangan itu biasanya cuma 1 bulan untuk kelas 1, tapi kalau sudah naik kelas 2 sudah bisa keluar Pulau Sulawesi untuk praktek seperti di Kalimantan atau Jawa. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Untuk memastikan pasar aman dan protokol kesehatan ditegakkan dengan baik, tim terpadu Pemkot Parepare yang terdiri dari Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Camat dan Lurah Kepolisian serta unsur terkait lainnya turun memantau pasar Sumpang Minangai, Kota Parepare. Berikut informasi selengkapnya. Tim terpadu pemerintah Kota Parepare yang terdiri dari Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Camat dan Lurah Kepolisian serta unsur terkait lainnya turun memantau pasar Sumpang Minangai untuk memastikan pasar aman dan protokol kesehatan ditegakkan dengan baik. PLT Kepala Dinas Perdagangan Kota Parepare Haji Laeteng yang turun langsung mengkoordinir pemantauan di pasar Sumpang Minangai pada Rabu 15 Juli 2020. Hadir Camat Bacukiki Barat Fitriani, Kapolsek Bacukiki AKP Paulus Kasno, Kepala UPTD Puskesmas Lumpue Irnawati, Lurah Sumpang Minangai Widin Wijaya beserta tim memberikan edukasi kepada pengunjung maupun pedagang tentang pemakaian masker yang benar.
Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Parepare Adi Zulkifli mengatakan, edukasi dilakukan kepada semua pengunjung maupun pedagang pasar untuk disiplin protokol kesehatan. Jadi kegiatan hari ini kita memantau para pengunjung, pedagang yang mau masuk ke pasar tersebut untuk selalu menggunakan masker. Jadi kita harus protokol kesehatan kita gunakan di sini di Pasar Sumpang. Edukasi yang kita berikan itu cara memakai masker yang benar. Jadi ada tadi yang kita dapatkan dia memakai masker di leher, jadi kita kasih edukasi untuk dia pakai masker dan kita berikan cara pengembalian uang. Kalau bisa dia gunakan uang kecil. Jadi pengunjung kita harapkan membawa uang kecil dari rumah, jadi pada saat berbelanja tidak ada kembaliannya. Selain wajib menggunakan masker, tim juga menghimbau pedagang maupun pembeli untuk selalu menggunakan hand sanitizer usai melakukan transaksi. Tim terpadu akan intens memantau semua pasar di Parepare untuk memastikan pasar aman dari COVID-19. Andi TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare dalam waktu dekat akan meluncurkan sebuah inovasi yang diberi nama Preti. Inovasi ini merupakan salah satu upaya mewujudkan Parepare sebagai Smart City. Guna mendorong percepatan terwujudnya Kota Parepare menjadi Kota Smart City, Dinas Kominfo akan meluncurkan program Preti atau Parepare Smart City. Hal tersebut terungkap dalam rapat pembentukan tim kerja program Smart City yang digelar di Aula Puskomkref Dinas Kominfo pada Rabu 15 Juli 2020 kemarin. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Kominfo Kota Parepare HM Iskandar Nusu SSTPM SI yang memimpin langsung pertemuan tersebut. Mantan Camat Bacukiki Kota Parepare ini mengungkapkan bahwa program Preti atau Parepare Smart City merupakan kumpulan website dan aplikasi dalam satu dashboard portal yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan informasi pemerintahan. Sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Parepare 2018-2023, di poin kelima visi pemerintahan yang wajib diwujudkan yaitu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pendekatan informasi dan teknologi menuju kota cerdas. Latar belakangnya, ya, pembangunan TK ini kita sudah ada payung besarnya dalam RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2013, itu dalam misi kelima menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik menuju kota cerdas Smart City. Nah, ini memang kita saudara. Ini juga seperti ini kan sudah Smart City kita. Tolong, makanya kita masih pinjam ini anunya. Program Preti ini juga menjadi salah satu inovasi HM Iskandar Nusu SSTPM SI yang juga PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare pada proyek perubahan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 8 LAN Republik Indonesia tahun 2020 yang saat ini diikutinya, yang mana saat ini Dinas Kominfo Kota Parepare mengelola 60 subdomain yang ditautkan di website indukpareparekota.go.id. Syahril Sandi TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, sebanyak 300 masker dibagikan secara gratis oleh Forum Pembaruan Kebangsaan bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Parepare kepada pedagang dan pengunjung di Pasar Sumpang Minangai Kota Parepare pada Rabu 15 Juli 2020. Berikut informasi selengkapnya. Forum Pembauran Kebangsaan atau FPK bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Parepare membagikan 300 masker secara gratis kepada pedagang dan pengunjung di Pasar Sumpang Minangai pada Rabu 15 Juli 2020. Turut terlibat dalam kegiatan tersebut, PLT Kepala Badan Kesbangpol Kota Parepare Muhlis Salam beserta jajarannya, Wakil Ketua FPK Kota Parepare Ramadan Umasangaji, dan anggota FPK lainnya. Anggota FPK Kota Parepare Yodi Haya mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk peran serta dari FPK Kota Parepare sebagai mitra pemerintah untuk mengedukasi warga agar mematuhi protokol kesehatan, utamanya penggunaan masker ketika berada di pasar. Yang mana forum kebangsaan ini membagikan pembauran kebangsaan, membagikan 300 masker untuk masyarakat dalam rangka bagaimana kita mencegah secara bersama-sama virus corona ini kepada masyarakat. Nah, itu adalah salah satu kepedulian forum kebangsaan ini dalam kerjasama dengan Kesbangpol Kota Parepare membagikan
masker ini. Mudah-mudahan masker ini dapat mencegah kita semua dari penyebaran virus corona ini. Sementara pelaksana tugas Kepala Badan Kesbangpol Kota Parepare Muhlis Salam menyampaikan bahwa kegiatan ini akan terus berlanjut dengan upaya melibatkan seluruh mitra Kesbangpol untuk bersama-sama menyadarkan masyarakat akan pentingnya menggunakan masker. Saya pikir kegiatan ini adalah insya Allah rutin akan kita lakukan dalam rangka mengantisipasi penyebaran corona. Jadi hari ini adalah kelompok para etnis agama yang tergabung dalam FPK, kemudian melakukan aksi sosial. Ini disadari mereka semua bahwa ini kepentingan. Jadi semua golongan etnis agama yang ada di Parepare bergerak hari ini untuk menyapa masyarakat Kota Parepare dari sisi suku, agama, dan ras. Kalau kemarin Kesmen juga lakukan terhadap forum umat beragama. Hari ini beberapa pengurus ada Jenderal Pak Haji Ramadan, Haji Yodi, Pak Haji Mustafi, Pak Markus, dan pendampingi Kepala Bidan serta koordinasi dengan baik Kepala Pasar. Alhamdulillah bahwa pada pagi hari ini akses masyarakat hampir 90% kesadaran di Pasar Simpang ini, baik penjual maupun pembeli, kelihatannya sudah sedikit ada kesadaran peningkatan di dalam rangka mengantisipasi perkembangan menyebarnya virus corona. Andi TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, menuju top 45 inovasi yang diperlombakan di Kemenpan RB, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH mempresentasikan inovasi berdaya Serikandi yang merupakan inisiasi dari Dinas PKP di hadapan tim panel dan evaluator. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH kembali mempresentasikan dan mengikuti tahapan wawancara yang digelar secara virtual di hadapan tim evaluator dan tim panel independen Top Inovasi 99 menuju Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik atau KIPP tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kegiatan secara virtual ini dilaksanakan di ruang rapat kantor Wali Kota Parepare dan diikuti sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Parepare pada Kamis 16 Juli 2020. Rasa syukur kami pemerintah Kota Parepare telah masuk inovasi naik tunai. Mudah-mudahan pada penilaian selanjutnya dengan judul yang kita bawakan, inovasi yang kami bawakan adalah berdaya Serikandi oleh Serikandi. Pertama-tama saya harus menyampaikan kepada kita semua bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sangat jelas sekali bahwa daerah diharapkan berinovasi, di mana inovasi ini adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi berdaya Serikandi oleh Serikandi dari Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare sebelumnya telah terpilih masuk dalam top 99 inovasi nasional dari ribuan proposal inovasi yang masuk dari seluruh Indonesia. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi yang baru saja Anda saksikan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Saya Erni Rusdin. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.